warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas tentang The Alchemy of Illusion dan juga tentang The Alchemist. The Alchemist itu apa sih? Jadi The Alchemist itu merupakan suatu orang yang bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan, dan apapun yang ia sentuh akan menjadi sesuatu yang berharga. Sedangkan alchemy itu sendiri adalah objeknya. Jadi, objek yang diciptakan oleh The Alchemist ini merupakan sebuah alchemy. Dalam kata lain, alchemy ini merupakan suatu objek yang tadinya dia itu tidak bernilai apa-apa, namun menjadi sesuatu yang sangat bernilai. The Alchemist ini juga dapat menyingkap suatu tabir ilusi dan juga memahami dan mengalami the real. Maka dari itu, metahuman itu adalah seorang alchemist juga, karena dia memiliki pengetahuan tentang the alchemy of illusion. The alchemist ini merupakan suatu serious seeker yang bisa menyibak tabir ilusi dalam setiap objek pengalaman yang dia alami. Nah, objek pengalaman ini kan bisa dialami di dunia dia, di dalam dirinya, dan juga di dalam dunia virtual kan. Nah, jika seseorang itu sudah mencapai tingkat consciousness yang paling tinggi dan dia sudah menjadi seorang alchemist atau metahuman, maka dia akan dapat mengalami meaning yang sebenarnya atau meaning yang the real, sehingga dia dapat terhindar dari ilusi-ilusi yang ada di tiga dunia ini, yaitu dunia kita, di dalam dunia, di dalam jiwanya, dan juga di dalam dunia virtual. Nah, contohnya itu seperti apa sih? Contoh alchemy itu seperti mengubah batu menjadi emas. Seperti yang kita tahu, kalau misalkan kita mau mengubah sesuatu menjadi emas, kan pasti ada prosesnya ya yang panjang. Dia dihancurkan, digiling, dibakar, dipanaskan, sampai dia menjadi emas. Seperti itu pula lah perjalanan jiwa kita, di mana kita selalu dicoba oleh Tuhan dengan ilusi-ilusi yang ada di dunia ini, supaya kita bisa menjadi seseorang yang memiliki kesadaran yang tinggi. Islam mengajarkan kita untuk membaca istiadah sebelum memulai segala sesuatu atau sebelum memulai aktivitas apapun. Nah, istiadah itu apa? Yaitu Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim kan. Nah, sebelum kita memulai suatu aktivitas, kita wajib mengucapkan kalimat istiadah ini. Kita juga harus meminta pertolongan di setiap waktu, karena kesadaran kita itu tidak selalu ada di atas. Ada kalanya di mana kesadaran kita itu bisa turun, karena kan kesadaran kita itu seperti lingkaran ya, jadi seperti suatu cycle, di mana kalau kita mengalami suatu kesulitan, maka kita bisa turun kesadarannya, dan kita bisa dikuasai oleh self, person, ego, dan mind. Dan ketika jiwa kita dikuasai oleh ego dan ignorance, kita tidak berada dalam state consciousness, di mana kita jauh dari God tersebut atau dari Tuhan tersebut. Nah, di saat kita berada di titik bawah ini nih, di mana kita dikuasai oleh ego, person, dan mind kita, maka syaitan itu akan membisikkan keraguan dan kebimbangan kepada manusia, sama seperti yang ada di surat An-Nas, yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan itu akan selalu membuat kita ragu, membuat kita hesitant terhadap mungkin keputusan kita atau terhadap kehidupan kita, persepsi kita terhadap kehidupan kita. Kita akan selalu merasa anxious, kita akan selalu merasa tidak nyaman, merasa gelisah, gundah. Nah, ini artinya kita tidak dikuasai oleh consciousness. Jadi kita dikuasai oleh ego kita dan juga mind kita. Nah, maka dari itu kita harus selalu membaca istiadah. Kalau kita membaca istiadah, artinya kita terus-menerus senantiasa meminta pertolongan, meminta guidance kepada Tuhan. Sehingga yang ada dalam diri kita itu merupakan presence God tersebut, God Himself. Nah, harus diperhatikan juga ketika kita membaca istiadah, itu harus disertai dengan kesadaran dan juga knowledge. Jadi walaupun istiadah itu membawa kita kepada consciousness, tetapi pada saat kita membaca istiadah juga, kita harus berusaha keras gimana supaya
kita tuh berada dalam keadaan sadar dan juga memiliki knowledge pada saat kita membaca istiadah. Karena seringkali kita berdoa itu dalam level personal prayer ya, dalam level personal prayer di mana kita menempatkan Tuhan itu sebagai objek. Padahal sebetulnya Tuhan itu ada di dalam diri kita kan. Kitalah yang dapat mengambil kontrol atas hidup kita. Kita merupakan cerminan dari Tuhan tersebut. Sehingga kita dapat mengontrol pikiran kita dan juga keputusan-keputusan kita dan apa yang terjadi di dunia ini. Namun seringkali ketika kita sedang berada di titik terbawah, kita dikuasai oleh ego dan kita tidak dekat dengan Tuhan, maka kita akan menempatkan berarti itu sebagai objek. Dan ketika kita membaca istiadah pun, kita tidak membacanya dengan suatu knowledge. Nah, maka tanpa knowledge ini, kita akan meminta pertolongan kepada orang yang salah gitu. Jadi mungkin kita beristiadah, mungkin kita meminta pertolongan, meminta kekuatan. Tetapi kalau tidak dibarengi oleh atau tidak disertai oleh knowledge dan kesadaran, maka kita akan meminta pertolongan tersebut, meminta kekuatan tersebut kepada orang yang salah atau kepada sesuatu yang salah gitu. Contohnya kepada benda mati, mungkin kepada pohon yang kita percaya memiliki suatu kekuatan gitu kan. Kan itu merupakan sesuatu yang keliru gitu. Ketika kita sudah kembali ke kesadaran kita, ke consciousness kita kembali ke oneness lagi, maka kehidupan kita akan diambil alih lagi oleh consciousness atau the presence of God tersebut. Di saat itu pula, Tuhan itu tidak terpisah maupun berjarak dari kita. Dalam setiap keadaan, kita dapat menarik pelajaran dan hikmah, kita dapat menyingkap suatu tabir ilusi. Ketika kita mengalami objek pengalaman, kita tidak lagi terkecoh oleh ilusi yang ada di objek pengalaman tersebut. Kita bisa melihat the real dan juga kita bisa menarik makna dari objek pengalaman tersebut. Jadi pada saat kita beristiadah, kita tidak akan pernah terpisah oleh Tuhan. Dan harus diingat bahwa istiadah ini harus dilakukan secara terus-menerus, harus senantiasa kita lakukan. Kita tidak bisa pada saat kita lemah saja beristiadah, pada saat kita merasa tidak berdaya, pada saat kita merasa helpless, kita beristiadah dan meminta pertolongan. Tapi ketika kita sudah kembali ke oneness tersebut, kita tidak lagi beristiadah. Itu keliru, karena kita harus senantiasa melakukannya supaya kita terus dekat dengan Tuhan dan juga terus berada di dalam state yang conscious gitu. Seringkali juga kan kita mendapatkan pertolongan gitu, misalkan dari teman atau dari keluarga kita, atau bahkan dari orang yang tidak kita kenal. Nah, seringkali kita tidak menyadari atau kita lalai terhadap fakta bahwa itu merupakan pertolongan dari Tuhan gitu. Jadi Allah itu memberikan pertolongan kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka dan dari form yang berbeda-beda, melalui form yang berbeda-beda. Bisa saja ia memberikan pertolongan kepada kita melalui perantara manusia lain, atau mungkin dari suatu kebetulan gitu yang tidak kita sangka. Nah, pada saat kita mendapatkan pertolongan seperti itu, perlu kita ingat, perlu kita sadari bahwa itu merupakan pertolongan dari Allah, namun bentuknya saja yang berbeda. Kan tidak mungkin gitu kan, tiba-tiba Allah menampakkan dirinya di depan kita dan langsung memberikan kita pertolongan. Ia hadir di dunia ini melalui ekspresi yang berbeda-beda, melalui ekspresi yang beragam, dan ketika kita membutuhkan pertolongan pula, ia akan memberikannya kepada kita melalui cara yang berbeda-beda, cara yang tidak dapat kita sangka-sangka. Ketika kita mempelajari sesuatu khususnya, ketika kita sedang belajar tentang sesuatu yang baru gitu, belajar apa saja, itu kita harus membaca istiadah juga, agar kita bisa terlindung dari suatu kekeliruan atau suatu kesalahan pemahaman gitu. Memohon pertolongan dan perlindungan dari Tuhan ini harus dilakukan kapanpun, dimanapun, dan saat kita melakukan apapun, atau sebelum kita melakukan apapun, supaya personal prayer kita itu bisa berubah menjadi level prayer of the heart. Jadi ketika kita melakukan prayer of the heart itu, kita tidak menempatkan Tuhan itu sebagai objek lagi, namun sudah ada di dalam diri kita, dan kita sudah memposisikan diri kita sebagai cerminan dirinya.
ada pula perkataan yang mengatakan bahwa persepsi manusia itu merupakan pintu ke neraka. Jadi dalam perspektif sufi, neraka itu bukanlah sesuatu yang di luar diri kita, namun sesuatu yang berada di dalam diri kita. Dan ketika kita terjebak oleh ilusi dan kita tenggelam dalam ego kita, maka itulah neraka kita. Itulah neraka yang bisa kita rasakan di dalam diri kita. Seringkali kita terstimulasi gitu ya, atau kita membiarkan stimulus-stimulus dari dunia luar itu masuk melalui pintu indera kita tanpa kita sadari. Nah, ketika jiwa kita suffering, nah ini merupakan salah satu ujian ya, yang seperti membersihkan diri kita gitu, membersihkan jiwa kita, supaya kita kembali lagi ke oneness tersebut.